Oh, hanya makhluk saja kok nyembah itu perintahnya. Apa kira-kira nek tanpa memakai perintah terus Tuhan itu berhenti kira-kira? Apakah Tuhan terus pensiun? Wah, aku mangkel gawe umat iki. Diciptakno malah ragem nyembah. Dan kalaupun Tuhan itu dinamakan maha segala-galanya. Lalu kenapa tuh yang ribut itu kok orang dengan orang? Kok enggak Tuhan sendiri? Apa susahnya Tuhan untuk nyites wong-wong sing ra gelem ibadah, sing ra gelem nyembah? Kita berbicara Tuhan, Pak. Ketika kita kena musibah, ya kan? Entah itu sakit, ya kan? Entah hidup kita itu menderita. Nah, kita sakit berobat kan? Kita sudah berobat ke dokter, ke paranormal, nah, tapi masih yong, Nggak sembuh katakan. Nah, dan banyak juga orang yang mengasumsikan, nah itu rencana Tuhan. Kamu yang sabar, nanti Tuhan itu pasti punya rencana lain, nanti pasti ada hikmahnya, ya kan? Contoh kasus Palestina dan Israel itu kan banyak orang yang mengatakan itu rencana Tuhan kan gitu. Nah, apakah kita sebagai manusia dan kita tahu bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita sendiri, Pak Darno, bisa nggak kita ini untuk menggagalkan dan mematahkan yang dinamakan rencana Tuhan itu? Nah, makanya caranya itu tetap masuk ke rasa. Iya. Karena kita tuh hanya selalu rumangsa bisa, tapi jarang orang itu yang bisa ngrumangsani. Itu loh. Makanya kalau itu sudah mentok dan itu sudah nggak bisa diurai lagi, larinya nanti ke Tuhan, itu rencana Tuhan. Lah padahal di mana saja ajaran kapitayan, ajaran agama dan lain sebagainya, semuanya juga menegaskan bahwa Tuhan lebih dekat daripada urat nadi. Kalau pertempuran itu mau berhenti, ya cobalah semuanya itu pakai rasa. Dia menyerang orang lain dan orang lain menjadi korban. Ya kalau orang itu yang jadi yang satu itu yang jadi korban. Nah, dia meninggalkan anak, meninggalkan istri. Seandainya yang menyerang itu diserang, dia mati terus anak istrinya leleran tuh gimana? Nah, orang yang perang kan tidak pernah memikir seperti itu. Nggak punya rasa kan gitu. Makanya kalau ada orang sakit yang nggak sembuh, itu katanya rencana Tuhan. Nah, betul. Kok semudah itu toh merencanakan Tuhan? Kalau menurut Pak Darno, rencana Tuhan itu ada apa enggak? Lah rencana Tuhan itu ya rencana kita sendiri, gitu kan gitu. Lah Tuhan menciptakan kalau hanya untuk dihancurkan dulu untuk apa? Kan sudah sering saya sampaikan. Tuhan itu hanya membuat hidup, setelah hidup kelola sendiri hidupmu. Tuhan wis ora melu cawe-cawe. Itu. Maka dikala kamu itu nyembah, jangan pernah kamu berprasangka atau mempunyai perasaan bahwa ini adalah kebutuhan Tuhan atau ini adalah perintah Tuhan. Jangan. Itu adalah keinginan kamu sendiri. Masa ada Tuhan menciptakan manusia terus kok nyembah? Kok begitu kamu itu merendahkan Tuhan loh. Sampai dia yang menciptakan, dia yang minta disembah. Kamu itu siapa? Terus kedudukanmu itulah apa? Oh, hanya makhluk saja kok nyembah itu perintahnya. Apa kira-kira nek tanpa memakai perintah terus Tuhan itu berhenti kira-kira? Apakah Tuhan terus pensiun? Wah, aku mangkel gawe umat iki. Diciptakno malah ragem nyembah. Dan kalaupun Tuhan itu dinamakan maha segala-galanya. Lalu kenapa tuh yang ribut itu kok orang dengan orang? Kok enggak Tuhan sendiri? Apa susahnya Tuhan untuk nyites wong-wong sing ra gelem ibadah, sing ra gelem nyembah? Nanti jawabannya ngelesnya lagi katanya Tuhan meminjam mulut kita. Dan inilah orang yang berpikiran kerdil, orang yang pikirannya itu dangkal ya seperti itu.
Oh ngocros-ngocros dulu. Seandainya dia tuh nggak ngocros sebenarnya bisa loh. Bisa Pak. Mau itu perasaannya sendiri. Bisa. Karena dia ketidakterimaannya, karena dia itu saking merasa kalah, malu dan lain sebagainya, lalu ngocros-ngocros. Ya. Ini tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Perintah sing ndi, Pak? Masa Tuhan itu pernah merintah, setiap negara kamu harus membuat kepala negara seperti itu. Untuk apa terusan? Ini nggak mungkin toh. Makanya gak ono wong hati jembar nih gak wong Jawa, nih gak kapitan Jawa gak ono. Gitu loh. Kita mau berdalil apa saja, tanpa kita itu memakai rasa, tanpa sentuhan rohani kita itu nyampe pada tempatnya, gak akan bisa merasakan orang lain dan tidak akan, orang itu tidak akan menjadi penenang atau ketenteraman di dunia ini. Segudang ilmunya, selemari kitabnya, kalau yang disampaikan itu tentang hujatan, tentang mengajari kita itu supaya tambah panas hati, supaya kita itu membenci orang lain, semuanya itu ajarannya ajaran kerusakan. Lah kita itu mendambakan kedamaian. Maka kalau untuk mendamaikan orang se-Nusantara ini sulit, ya kita belajar untuk mendamaikan diri kita sendiri. Jadi supaya kita itu lebih tenang. Makanya saya dengan cara sendiri itu, dengan cara saya sendiri tadi malam itu, salah satu bukti di samping untuk menenangkan diri saya juga menenangkan murid-murid yang belajar di sini. Maka saya ajak gelar gamelan dan melakukan patrap Raja Kala Cakra. Karena apa? Tadi malam setelah patrap Raja Kala Cakra, lalu ada bimbingan dan wejangan di sini. Bukan patrapnya, bukan rajahnya yang kita baca, tapi bagaimana cara kita mengaplikasikan pada hidup ini, dan kita itu saling menghargai dan bertoleransi pada siapa saja. Karena kita sudah paham bahwa ternyata di dalam hidup ini, yang dimaksud hidup itu bukan bergerujut ini semua, tapi ini dari beberapa organ yang membantu keberlangsungan hidup ini. Kita pelorok-pelorok kan karena mata kita masih bisa melihat. Kita bisa ngomong banter, menghujat dan lain sebagainya kan karena belum gigi kita belum sakit, lidah kita bukan sariawan, tenggorokan kita masih lancar diminumi air. Seandainya salah satu organ tubuhmu itu ada yang sakit, coba lo bengok-bengok gitu loh. Nah, mari kita itu sadar. Maka daripada untuk menghujat, daripada untuk berak-berok, daripada omongan kita itu selalu mengadu domba orang lain, mari kita jaga dari beberapa organ yang sudah ada pada diri kita, itu kita manfaatkan untuk melakukan hal yang terbaik. Kalau bicara untuk mendinginkan suasana, kalau bisa, kalau tidak, berdiam diri itulah lebih baik daripada kita ngomong tapi menyakiti. Lah ngomong pun kalau demi kebaikan ya nggak apa-apa, yang penting tidak menjatuhkan, tidak menghujat, tidak menjelek-jelekan orang lain. Ada pernyataan gini Pak, kehidupan itu diatur oleh makhluk hidup, dibantu makhluk mati. Tuhan tidak terlibat mengatur. Pak Jarno sepakat nggak dengan pernyataan? Kalau penjabarannya benar saya setuju. Tapi kalau menjabarkannya bertele-tele saya nggak setuju. Maksudnya gimana Pak? Karena hidup adalah di apa tadi? Kehidupan diatur oleh makhluk hidup, dibantu oleh makhluk mati. Nah itu Tuhan tidak terlibat mengatur. Yang tidak terlibat itu benar. Benar gitu. Benar dalam arti Tuhan, dalam pengertian Tuhan yang mana. Tapi kalau Tuhan yang benar, Tuhan pun juga terlibat. Karena untuk bisa mengatur hidup ini juga aturan Tuhan. Nah, saya tadi sudah mengatakan bahwa Tuhan bersemayam pada diri kita masing-masing. Bahkan Tuhan lebih dekat daripada urat nadi. Lah kalau Tuhan nggak ikut cawe-cawe, lah hidupmu itu disokong dari mana? Disumbang dari mana? Atau sebagian ada yang disumbang dari hal yang mati.
Nah, yang kamu maksud mati itu apa? Apakah rambut? Kalau rambut itu mati, kenapa dipotong kok tumbuh lagi? Berarti kan hidup. Jadi hidup itu disumbang dari hidup juga Tuhan. Nah, mungkin yang dimaksud Tuhan itu adalah Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita bahwa Tuhan yang ada di atas, Tuhan yang ada di sono. Mungkin itu. Nah, bayangkan Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di sana terus menyokong hidup kita. Bagaimana caranya? Apakah saking panjangnya tangan Tuhan terus datang moro-moro ya, terus ngatur hidupmu? Ya, hidup ya kita atur sendiri. Makanya kalau bisa itu orang itu jangan bertuhan. Yang baik itu mengenal dan tahu Tuhan, itu loh yang bagus. Mengenal dan tahu Tuhan. Tahu Tuhan. Ya. Tapi jangan bertuhan. Jangan bertuhan. Gitu. Jangan bertuhan. Ngerepoti uripe. Malahan mau melakukan apa-apa takut Tuhan. Takut dosa. Takut dosa. Takut neraka. Ya, makanya. Tapi kalau sudah tahu Tuhan dan kenal Tuhan, oh ini sudah kehendaknya Tuhan mengatur hidup saya seperti ini. Ya kita itu wayang, ya tergantung yang ngatur. Dikala kita bisa menahan ya kita tahan. Kalau enggak, ya memang itu jalan yang harus kita lewati dan itu jalan yang harus kita lakukan.